Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Dalam video kali ini gue mau bahas tentang anime Tate no Yusa. Dalam video ini gue mau bahas lanjutan anime Tate no Yusa berdasarkan light novel volume 13. Video ini adalah part 2 dari pembahasan volume 13. Video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video yang sebelumnya, kalian bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini udah jelas spoiler untuk kelanjutan animenya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gue mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya, supaya kalian dapat notif kalau channel ini update video terbaru. Pertarungan Atla dan Fall melawan Jaralis dan Minotaurus pun akhirnya dimulai. Jaralis mulai menyerang. Fall mencoba melindungi Atla dan menahan Jaralis. Minotaurus melompat dan mengayunkan kapaknya ke Atla, tapi serangannya terlalu lambat bagi Atla. Serangan itu dapat dengan mudah dihindari oleh Atla. Jaralis akhirnya berhasil memukul perut dari Fall. Bukan cuma itu, Jaralis juga ngasih tendangan dan pukulan bertubi-tubi kepada Fall. Sampai akhirnya Jaralis mengepalkan dua tangan dan menghantamkannya kepada tubuh Fall. Fall tersungkur di tanah. Di sisi lain, Atla masih dengan mudah menghindari semua serangan dari Minotaurus. Jaralis memegang satu kaki Fall dan mengangkat tubuh Fall. Tapi Fall berhasil menendangnya dan berhasil lepas dari genggaman Jaralis. Jaralis bilang kalau Fall terlalu lemah. Fall pun membalas hinaan Jaralis. Jaralis pun mulai serius. Aura dan tubuhnya berubah menjadi sangat menyeramkan. Jaralis sangat marah karena terus dihina oleh Fall. Di sisi lain, karena serangannya terus dihindari dan ditakis dengan mudah, Minotaurus pun membuat kapaknya jadi bercahaya. Raptalia kaget ketika melihat kekuatan Minotaurus. Raptalia bilang kekuatannya sekarang mirip dengan teknik Haikuiku milik Philo. Jadi statistik Minotaurus meningkat dan kekuatan sihirnya tersebar ke seluruh tubuhnya. Atla pun mengumpulkan energi sihir di sekitarnya. Atla dan Minotaurus saling bertarung dengan kecepatan yang tinggi. Atla masih terus menghindari semua serangan kapak milik Minotaurus. Atla pun membalas dengan menusuk perut, lengan, punggung, dan lain-lain. Musuh pun muntah darah. Minotaurus mengakui kekuatan Atla. Di sisi lain, semua serangan Fall mampu terbaca dengan mudah oleh Jaralis. Jaralis pakai bom asap dan menghujani tubuh Fall dengan paku logam. Karena serangan dari Jaralis, Fall terus memegangi kepalanya dan nyaris pingsan. Tapi Fall mengejek Jaralis karena bertarung pakai senjata. Padahal lawannya cuma tangan kosong. Jaralis pun kesal dan dia mengayunkan pedang miliknya. Tapi Fall menangkisnya dan mematahkan pedangnya. Fall juga berhasil melukai wajah Jaralis. Di sini juga Genmu ceritain tentang ayah Fall. Ayahnya adalah pemimpin Silpert dengan karisma yang sangat luar biasa. Dan ayah Fall sangat cinta damai. Dia tuh gak mau ada peperangan. Dan suatu ketika ayahnya membuat perjanjian damai dengan Melromak. Dan ternyata itu adalah jebakan. Ayah Fall disalahkan atas semua kejadian. Dan sejak saat itu ayahnya menghilang. Tentunya ayahnya dicari oleh para prajurit Silpert. Dan Jaralis bertarung dengan ayah Fall sampai akhirnya ayahnya pun mati. Di sisi lain, Fall masih terus bertarung melawan Jaralis. Jaralis terus dipojokkan oleh Fall. Jaralis minta bantuan Minotaurus, tapi Minotaurus gak peduli dan dia menikmati pertarungan melawan Atla. Minotaurus terus menyerang Atla, tapi Atla dengan lincah selalu menghindari semua serangannya. Atla pun melihat celah dan menyerang dada Minotaurus. Tapi walaupun gitu, Minotaurus masih terus berjuang untuk berdiri. Naofumi mengejek Jaralis. Naofumi bilang kalau Jaralis sangat lemah. Jaralis bertarung pakai senjata, padahal Fall pakai tangan kosong. Selain itu, ketika terpojok, Jaralis juga minta bantuan dari temannya. Hal itu membuktikan bahwa Jaralis rela melakukan apapun demi kemenangan. Tapi hal itu juga membuktikan kalau Jaralis sangat lemah. Naofumi bilang kalau Jaralis akan membayar semua yang telah terjadi. Jaralis makin marah. Tapi sayangnya
Fall langsung pakai Fist of the Tiger Slayer. Fall mengepalkan kedua tangannya dan menyatukannya. Setelah itu Fall meninju perut Jaralis dengan kedua tangannya. Jaralis pun terpental hingga ke tempat Atla dan Minotaurus. Fall mau bantu Atla, tapi Atla melarang dan langsung memukul Fall hingga dia berlutut. Minotaurus melompat dan melemparkan kapaknya. Kapaknya berbentuk seperti banteng dan mengarah kepada tubuh Atla. Tapi Atla menghentikannya dengan mudah. Dan Atla juga menusukkan bola cahaya kepada tubuh banteng itu. Hingga akhirnya bantengnya meledak. Minotaurus memuji Atla karena kekuatannya sangat luar biasa. Minotaurus menganggap kalau Atla adalah reinkarnasi dari ayah Atla. Minotaurus yang udah terluka parah pun akhirnya terjatuh. Werner dan Genmu terkejut dengan pertarungan. Itu artinya ras Hakuko memang layak menjadi 4 ras elit yang ada di negara Silver. Atla bilang kalau dia nggak peduli dengan rasnya. Atla saat ini hanyalah pelayan dari pahlawan perisai. Di saat pertarungan ingin disudahi, tiba-tiba Jaralis bangun lagi dan dia bilang kalau dia belum kalah. Jaralis meminum ramuan. Jaralis masih ngotot bertarung dan menghina Naofumi. Genmu dan Werner menyarankan kalau lebih baik Jaralis menyerah. Jaralis bilang kalau dia mau menghapus agama pahlawan perisai. Dan Jaralis mau kalau dialah yang dipuja sebagai dewa, bukan pahlawan perisai. Tubuh Jaralis terus berdenyut dan sekarang Jaralis berubah jadi singa besar. Melihat itu, Philo secara naluri mengubah posisinya menjadi posisi siap bertarung. Jadi yang dilakuin Jaralis adalah tahap lanjutan dari berubah menjadi bentuk binatang. Jadi, kalau Sadina bisa berubah jadi bentuk binatang, maka kekuatan Jaralis melebihi perubahan dari berubah bentuk ke bentuk binatang. Teknik Jaralis adalah teknik legenda yang disebut dengan Beast Transform. Dengan kekuatan yang sangat meluap-luap, Jaralis pun dengan sombongnya bilang kalau kekuatan dia melebihi para pahlawan dan dia sangat layak disembah sebagai dewa. Fall masih menghina Jaralis. Jaralis pun bergerak dengan sangat cepat seakan-akan dia teleportasi. Fall bereaksi tapi ternyata masih terkena tangannya. Tangan Fall kena cakaran. Jaralis langsung menyerang lagi dan Fall dihujani oleh cakaran. Fall pun akhirnya terjatuh. Jaralis tertawa puas dan mengejek Fall. Jaralis terus mengejek Fall. Jaralis yang udah yakin kalau nggak ada yang bisa ngalahin dia pun bocorin sebuah informasi. Jaralis bilang bahwa yang terjadi pada ayah Fall semuanya adalah rencana Jaralis. Jaralis pun pakai cakarnya untuk menyerang Fall. Gak lama muncullah sekelompok monster yang perubahannya lebih kuat daripada bentuk binatang. Mereka semua adalah bawahan Jaralis. Mereka mengepung para elit Silver dan party Naofumi. Atas perintah Naofumi, Raptalia dan Philo pun mulai bergerak dan mereka mulai menyerang musuh yang telah mengepung. Atla mau bantu Fall, tapi ditolak oleh Fall. Naofumi juga nyuruh Fall untuk segera menghabisi Jaralis. Fall bertekad untuk menghabisi Jaralis. Fall gak bisa maafin orang yang telah membuat ayahnya sangat menderita. Fall pun berubah ke bentuk binatang miliknya. Jaralis terkejut karena Fall mampu berubah ke bentuk binatang. Bahkan Naofumi dan partinya juga kaget dengan perubahan Fall. Philo dan yang lainnya berhasil menghabisi sebagian bawahan Jaralis. Naofumi juga mulai menyembuhkan orang yang terluka. Naofumi mulai membuat barrier untuk melindungi semua orang. Parti Naofumi ngerasa kalau terdapat keanehan dari bawahan Jaralis. Mereka melihat ada banyak jahitan pada bawahan Jaralis. Fall pun memukul dan mencakar wajah Jaralis. Jaralis sangat kesakitan. Jaralis yang butuh kekuatan lebih, dia pun memakan bawahannya sendiri. Naofumi pun menyuruh Raptalia menyerang Jaralis. Jaralis tiba-tiba berubah jadi gumpalan daging yang sangat menjijikkan. Bau darah sangat menyengat dan membuat Naofumi sangat gak tahan. Naofumi menyuruh orang-orang Silver untuk segera mundur.
Naofumi dan partinya lah yang akan menghabisi Jaralis. Karena Fall ngotot mau ngalahin Jaralis, Naofumi dan Sadina pakai sihir gabungan dan ngasih buff ke Fall. Gak lama ada layar yang muncul di depan Naofumi. Jadi Naofumi bisa memaksa Fall untuk ke tingkat yang lebih kuat dari berubah ke bentuk binatang. Fall mau kalau Naofumi membantunya untuk berubah ke tingkatan yang lebih kuat. Sekarang tubuh Fall melayang dan dikelilingi cahaya. Orang Silpert kaget ketika melihat perubahan dari Fall. Perubahannya seperti cerita yang ada pada legenda. Fall saat ini berubah jadi bentuk harimau putih yang sangat besar. Statistik Fall naik drastis, bahkan melebihi statistik Raptalia. Tapi Naofumi sadar bahwa kekuatan Fall gak bisa bertahan lama. Naofumi nyuruh Fall untuk segera menghabisi Jaralis. Jaralis mau menyerang Naofumi, tapi Fall mencakar Jaralis dan Jaralis pun terhempas. Naofumi bilang kalau Jaralis sangat menjijikkan. Jaralis marah dan mau menyerang Naofumi. Fall mau menyerang Jaralis, tapi Atla langsung lompat ke kepala Fall. Atla bilang kalau sebaiknya Fall memfokuskan serangan pada satu titik. Fall pun mengikuti perintah dari Atla. Sekarang tubuh Fall dipenuhi oleh banyak sihir. Fall menyerang Jaralis dengan sangat cepat. Tentunya Atla yang ada di kepala Fall juga ikut menyerang. Jaralis pun kesakitan dan tubuhnya bercahaya. Setelah itu tubuhnya meledak. Para Silpert kagum dan mengakui kehebatan Atla dan Fall. Parti Naofumi dan para Silpert, mereka semua merayakan kemenangan. Negara Silpert pun mau membantu Naofumi dalam mencapai negara Kitenglo. Tentunya Naofumi juga selalu pulang ke desa. Ternyata desa juga udah mulai diserang oleh orang Kitenglo. Untungnya Itsuki dan Ren mampu mengatasi semuanya. Itsuki dan Ren bertanya tentang hal yang terjadi. Atla bilang kalau masalah selesai berkat dirinya. Naofumi hanya diam karena kesombongan Atla memanglah fakta yang sebenarnya. Naofumi bilang kalau mereka bakal sampai Kitenglo besok lusa. Pemilik toko senjata minta Naofumi mengajaknya ke negara Kitenglo. Dia bilang kalau di negara itu banyak material yang gak bisa didapat dimanapun. Pemilik toko senjata juga bilang kalau dia udah meneliti senjata para penyerang dari Kitenglo. Dan dia nyimpulin bahwa senjata para musuh dibuat oleh guru dari pemilik toko senjata. Karena hal itulah, makanya dia pengen ikut untuk memastikan apakah gurunya ada di sana atau enggak. Penjaga toko bilang kalau dia bisa melindungi dirinya sendiri. Di masa lalu, dia adalah seorang petualang dan dia punya level 87. Setelah banyak pertimbangan, Naofumi setuju untuk mengajak pemilik toko senjata. Naofumi menyuruh Ren untuk menjaga desa. Tentunya karena Naofumi butuh orang untuk melindungi desa. Selain itu, Ren juga gak bisa berenang, makanya Ren gak diajak. Naofumi mengajak Itsuki untuk ikut ke negara Kitenglo. Besoknya, Naofumi pun mengajak orang-orang yang terpilih untuk mendampingi dia menuju ke negara Kitenglo. Orang-orang Silpert agak waspada karena Itsuki naik ke kapal mereka. Tapi karena Naofumi ngasih kode supaya menerima Itsuki, maka para Silpert pun mengikuti perintah Naofumi. Ternyata untuk berlayar ke Kitenglo perlu item khusus untuk navigasi ke sana. Ketika melihat ke air, ternyata di lautan udah ada banyak pusaran air. Jadi bisa dibilang untuk ke negara Kitenglo butuh item khusus. Pemilik toko senjata dan Naofumi pun mereka mengobrol. Naofumi mau tahu tentang guru pemilik toko. Singkatnya, ketika pemilik toko jadi petualang, dia kagum sama senjata hasil dari karya gurunya. Dan pemilik toko pun belajar pandai besi dari gurunya. Pemilik toko gak tahu asal muasal dari gurunya. Gurunya sering pindah-pindah tempat dan dia selalu mengikuti gurunya. Tapi suatu ketika gurunya tiba-tiba pergi ninggalin dia. Dan ternyata gurunya ninggalin semua hutang pada pemilik toko. Naofumi bilang kalau dia bakal balas dendam untuk pemilik toko. Pemilik toko bilang kalau masalah hutang bukanlah masalah.
gurunya memang suka main cewek dan berhutang. Jadi dia udah gak kaget dengan semua itu. Pemilik toko mau mencari gurunya karena dia sangat hormat dan dia masih ingin banyak belajar dari gurunya. Makanya dia sekarang mau ikut ke negara Kitenglo. Di malam hari, kapal mereka diserang oleh orang-orang dari Kitenglo. Parti Naofumi dan yang lainnya menghadapi musuh dengan sangat mudah. Bahkan pemilik toko meminta musuh untuk jelasin cara mereka dapetin senjatanya. Musuh hanya terdiam. Dan ketika musuh tahu kalau dia akan kalah, dia pun meledakkan dirinya. Musuh gak mau diinterogasi dan mereka lebih milih untuk mati. Sisa musuh pun melarikan diri ke air. Banyak orang yang mau mengejar musuh, tapi dihentikan oleh parti Naofumi. Lebih baik bertahan di kapal daripada menyerang musuh. Gak lama datang pusaran air membentuk tornado dan mengarah kepada Naofumi. Naofumi dan Raphtalia ditelan tornado air hingga ke bawah air. Sadina mencoba menyelamatkan Naofumi dan Raphtalia. Gak lama Vol dan Atla juga ikut membantu, tapi sayangnya mereka gagal. Oh ya, Gaelion berpegangan pada tubuh Sadina. Jadi Gaelion juga ikut terhisap tornado. Saat ini, Sadina, Gaelion, Naofumi, dan Raphtalia, mereka semua berpegangan tangan agar tidak berpisah ketika terbawa tornado. Ketika Naofumi mau teleport, tapi ternyata nggak dibolehin oleh sistem. Naofumi dan yang lainnya sekarang ada di sebuah goa. Mereka menebak kalau goa itu adalah goa tempat di mana naga air berada. Itu artinya mereka semua memang sengaja diseret ke dalam goa itu. Mereka juga melihat altar yang ada bola kristalnya. Gaelion bilang kalau kristal itu adalah fragmen dari Kaisar Naga. Gaelion pun menyerap cahaya dari bola kristal. Gaelion bilang kalau sekarang statistiknya meningkat dan Gaelion punya resistensi terhadap air. Jadi cahaya bola kristal itu ibarat surat undangan untuk parti Naofumi. Ketika Gaelion menyerapnya, maka undangan telah diterima. Selain itu, di bola kristal juga ada sebuah pesan. Pesan itu bilang bahwa naga air bertugas untuk menjaga penghalang. Dan sekarang penghalangnya telah diubah. Itu artinya Naofumi dan partinya udah gak bisa pergi pakai kapal ke negara Kitenglo. Naga air juga bilang kalau dia membawa Naofumi ke goa karena dia gak suka dengan sistem pemerintahan yang ada di Kitenglo saat ini. Dan naga itu mau mengembalikan Kitenglo ke jalan yang benar. Gaelion juga bilang kalau di Kitenglo, para pemegang pasal suci dan pasal weapon disebut dengan Spirit Implement. Dan ada juga Persevere Spirit Implement yang punya kekuatan yang sangat luar biasa. Untuk detailnya, Gaelion gak tahu. Tapi kemungkinan ayah Raphtalia tahu tentang hal itu. Mereka semua masih berdiskusi tentang Persevere. Gaelion bilang bahwa naga air mau membawa Naofumi untuk menyusup ke negara Kitenglo. Dan dia mau kalau Naofumi melemahkan penghalang. Sehingga kapal dari parti Naofumi berhasil masuk ke negara Kitenglo. Raphtalia dapat info dari Rapcan dan diketahuilah bahwa kapal mengalami sebuah hambatan. Mereka butuh waktu untuk sampai ke negara Kitenglo. Naofumi, Raphtalia, Sadina, dan Gaelion pun berkat bantuan dari naga air, mereka semua berhasil masuk ke negara Kitenglo. Lagi-lagi Naofumi gak bisa pakai teleportasinya. Mereka pun mengganti baju dengan baju yang telah disiapkan oleh naga air. Mereka semua sampai di sebuah kota. Kota itu mirip seperti Jepang zaman Edo dan di sana juga ada bunga sakura. Di kota itu banyak rumah-rumah yang berbentuk seperti tanuki. Naofumi ngerasa kalau dia ada di taman bermain Raphtalia dengan nuansa Jepang. Gak lama ada monster Needlebee menyerang anak kecil. Sadina menyuruh Gaelion yang membunuh monster itu. Tapi ternyata hal itu membuat kerumunan banyak orang. Ternyata ada hukum yang melarang untuk membunuh monster. Tapi ketika melihat Gaelion memakai aksesoris naga air, para warga pun membubarkan diri. Setelah kejadian itu, Raphtalia dirayu oleh seorang pria yang telinganya mirip seperti anjing. Pria itu juga menggoda Sadina.
Melihat sikapnya, Naofumi menjuluki pria itu sebagai Motoyasu kedua. Sadina pun langsung memakai petirnya untuk menumbangkan pria itu. Naofumi dan yang lainnya, mereka mengobrol. Ternyata hukum membunuh monster adalah hukum yang sama ketika zaman Edo yang melarang manusia membunuh binatang. Naofumi akhirnya mengerti alasan Sadina menyuruh Gaelion yang menyerang monster itu. Ketika monster saling bunuh, maka hukum jadi nggak berlaku. Naofumi dan yang lainnya mengamati mercusuar besar yang dibilang oleh naga air. Ketika mengamati tempat itu, tiba-tiba ada seorang pria berarmor mendekati mereka. Raptalia pun pakai skill untuk menghilangkan keberadaan mereka. Tiba-tiba pria itu berlutut dan bilang kalau dia bukan musuh. Pria itu mau kalau lebih baik Naofumi dan yang lainnya menunjukkan diri mereka. Setelah banyak pertimbangan, mereka pun menunjukkan diri mereka kepada pria itu. Ternyata pria itu adalah anak wali kota. Pria itu bilang kalau ayahnya dan dia gak suka dengan kaisar surgawi yang memimpin negara saat ini. Pemerintah pusat selalu menindas rakyatnya. Pria itu bilang kalau dia dapat kabar dari naga air bahwa pewaris kaisar yang sah akan tiba di negara Kitenglo. Jadi pewaris yang dimaksud adalah Raptalia. Nah, pria itu punya tugas untuk menjemput Raptalia dan yang lainnya. Naofumi bilang kalau pria itu mengkhianatinya, maka Naofumi akan membakar kota pria itu. Pria itu terlihat ketakutan. Oh ya, pria itu adalah demi-human tipe burung dan bentuknya mirip seperti elang. Pria itu mengajak Naofumi dan yang lainnya untuk pergi ke mansion yang telah disiapkan. Di sana mereka disambut oleh wali kota yang bernama Raluva. Sadina kenal dengan Raluva. Raluva adalah orang yang membantu ayah Raptalia dalam melarikan diri dari negara Kitenglo. Raluva bilang kalau dia mau menjadikan Raptalia sebagai kaisar berikutnya. Raluva siap untuk memberikan bantuan apapun demi menjadikan Raptalia sebagai kaisar. Raluva bilang kalau dia nggak suka dipimpin dengan kaisar yang sekarang. Kaisar yang sekarang telah membuat penghalang untuk membatasi Kitenglo dari dunia luar. Jadi Raluva mau kalau Raptalia memimpin revolusi. Naofumi bilang kalau tujuan dia cuma mau menghancurkan orang-orang yang mengincar Raptalia, jadi nggak tertarik menguasai negara. Raluva bilang kalau dia tahu akan hal itu, tapi Raluva gak peduli. Raptalia pun dikasih pakaian Miko naga air. Melihat situasi yang sekarang, Naofumi mau manfaatin situasi yang ada dan dia setuju untuk merevolusi negara Kitenglo. Naofumi pun berteriak dan menyuruh para prajurit untuk membantu agar rekan-rekannya yang ada di kapal bisa sampai ke negara Kitenglo. Para prajurit pun membalas teriakan Naofumi. Raptalia pun memakai pakaian Miko dan para prajurit bilang kalau mereka siap mengikuti perintah Raptalia. Karena Raptalia hanya diam, Naofumi pun mengambil alih komando dan menyemangati para prajurit. Naofumi dan kelompok besar pun menuju mercusuar. Tujuannya untuk melancarkan orang-orang yang ada di kapal supaya bisa masuk ke negara Kitenglo. Ketika sampai mercusuar, Raluva bilang kalau mereka adalah pasukan yang dipimpin oleh kaisar yang sah. Para prajurit yang ada di mercusuar pun bersiap untuk menghancurkan para pemberontak. Pemimpin penjaga menyuruh prajuritnya untuk menggunakan senjata yang tepat karena lawan mereka adalah pemilik Spirit Implement. Jadi seperti yang udah gue bilang, Spirit Implement itu berhubungan dengan senjata suci ataupun Vassal Weapon. Di sini Naofumi berpikiran kemungkinan musuh memiliki senjata anti pahlawan. Para musuh pun mulai menyerang. Naofumi pakai barriernya, tapi ternyata barrier Naofumi dihancurkan dengan mudah. Tentunya ketika barrier hancur, akan muncul cahaya dari pecahan barrier, dan itu membuat bingung musuh. Naofumi ngasih buff ke Raptalia. Raptalia menghabisi banyak musuh. Ternyata Raluva dan putranya, mereka juga adalah petarung yang hebat. Mereka berhasil mengalahkan banyak musuh. Tiba-tiba ada demi-human beruang yang terlihat sangat kesal karena prajuritnya nggak berguna. Beruang itu melantunkan mantra dan terciptalah sangkar besar berwarna pink seperti bunga sakura. Sangkar itu menyelimuti mercusuar. Raluva bilang kalau musuh pakai item Sakura of Destiny.
Item itu adalah item yang melemahkan para pengguna Spirit Implement, dan itu juga ngasih buff kepada senjata para musuh. Naofumi dan Raphtalia ngerasa kalau senjata mereka menjadi sangat berat dan sulit digunakan. Bahkan semua buff yang dikasih Naofumi semuanya tiba-tiba menghilang. Naofumi benar-benar dilemahkan dan musuh menjadi sangat kuat. Naofumi sangat kerepotan, bahkan beberapa skill gak bisa digunakan. Melihat Naofumi terdesak, Sadina pun pakai sihir petir untuk menghabisi para musuh. Gaelion yang tidak diperhatikan, dia pun ngeluarin sihir panas dan sihirnya berhasil mengenai wajah dari demi-human beruang. Sadina pun berubah ke bentuk binatangnya. Beruang dan Sadina pun saling bertarung. Di sisi lain, walaupun kondisinya kurang menguntungkan bagi Naofumi dan Raphtalia, tapi mereka mampu mengatasi serangan musuh dan menjatuhkan beberapa musuh. Naofumi terus berjuang dalam melindungi Raphtalia. Naofumi juga memantulkan sihir lawan. Naofumi mantulin sihir itu ke arah beruang. Ketika beruang mau menghindar, Sadina menghentikannya. Beruang itu pun kena sihir yang dipantulin oleh Naofumi. Beruang itu pun melantunkan mantra untuk memperoleh kekuatan dari Vespasian Spirit Implement. Energi para musuh tiba-tiba keluar dan berpindah kepada beruang. Para musuh jatuh satu persatu, sedangkan kekuatan beruang terlihat sangat berbahaya. Beruang itu dengan cepat menyerang Naofumi. Naofumi sangat kerepotan karena dia melemah. Naofumi tahu kalau beruang itu sangat kuat. Naofumi yakin kalau beruang itu mampu mengalahkan roh kura-kura sendirian. Sadina mulai menyerang, tapi serangannya seperti terhalang oleh barrier. Gak lama tiba-tiba musuh yang terbaring lemas mengeluarkan darah yang banyak. Itu artinya beruang itu berbagi kekuatan dengan bawahannya. Jadi anggap aja kekuatan para musuh bergabung di tubuh beruang. Dan ketika dilukai, maka yang terluka bukanlah beruang, melainkan bawahannya. Raphtalia mulai memakai sihir kepada katana miliknya dan dia menghancurkan musuh yang terbaring dengan lemas. Raphtalia juga menyerang beruang dan beruang terlihat kesakitan. Tiba-tiba mereka melihat pohon Sakura Lumina yang merupakan tujuan mereka pergi ke Mercusuar. Gaelion pun langsung menyentuh pohon itu. Tiba-tiba kekuatan beruang melemah. Dengan menyentuh pohon Sakura Lumina, para musuh jadi melemah. Selain itu, mereka juga berhasil menonaktifkan penghalang yang ada di laut, sehingga kapal party mereka bisa segera sampai di Kitenglo. Tiba-tiba ada orang yang melemparkan beberapa item dan senjata. Naofumi menangkap salah satu item itu, dan perisai Naofumi pun menyala. Naofumi dapat perisai Sakura Stone of Destiny. Naofumi harus milih 4 dari 11 kategori. Naofumi pun milih skill, sihir, status bonus, dan penyesuaian pertumbuhan. Dengan perisai barunya, Naofumi berhasil mengatasi efek melemah dari item Sakura Stone. Oh ya, yang ngasih item-item dan senjata ternyata adalah orang yang dicap Naofumi sebagai Motoyasu kedua. Senjata yang diberikan pria itu ternyata punya efek tambahan ketika berada di dalam sangkar Sakura Stone. Beruang sangat marah kepada pria itu dan menganggap kalau pria itu berkhianat. Pria itu bilang alasan dia menjual senjata kepada pasukan negara, hal itu karena dia memang butuh uang. Membuat senjata untuk negara bukan berarti dia harus mengabdi kepada negara. Jadi pria itu membantah kalau dia dicap sebagai pengkhianat karena dari awal dia nggak mengabdi kepada negara. Pria itu juga bilang kalau dia lebih memilih wanita cantik sebagai kaisar. Pasukan revolusi yang mendapatkan senjata kuat yang ketika ada di area Sakura Stone, mereka semua pun mulai membalikkan keadaan. Berkat perisai Sakura miliknya, Naofumi sekarang bisa mengaktifkan skill yang ada di perisai miliknya. Beruang itu pun diserang oleh berbagai serangan kuat bertubi-tubi. Tapi beruang itu masih belum menyerah dan dia masih tetap berdiri. Naofumi pun pakai skill dari perisai Sakura miliknya. Kelopak Sakura melilit tubuh beruang. Beruang itu jadi nggak bisa bergerak. Selain itu ada juga lingkaran sihir di sekitar area pertarungan. Raphtalia pun menebas beruang itu. Tapi lagi-lagi beruang itu masih berdiri. Beruang itu berusaha untuk melawan, tapi Naofumi menahannya. Ketika Raphtalia ada di lingkaran sihir yang dibuat Naofumi, tiba-tiba mengalir kekuatan yang hebat. Gaelion pun mulai pakai sihir dari naga air, dan terciptalah tornado air yang menelan beruang itu. Raphtalia pun menebas tornado beserta beruang. Beruang itu tertawa
karena Raphtalia gagal mengenainya. Raphtalia bilang kalau dia melihat aliran energi sihir yang ada pada beruang. Jadi yang Raphtalia tebas adalah aliran energi itu. Raphtalia telah menghilangkan berkah dari Pacifier Spirit Implement dan berkah dari Sakura Stone. Beruang masih gak percaya kalau kekuatannya telah dihilangkan. Beruang itu masih terus memaksa untuk pakai kekuatan yang telah dihilangkan. Raphtalia bilang kalau sebentar lagi beruang akan mati. Alasannya karena memaksa untuk pakai kekuatan yang sudah ditebas oleh Raphtalia. Beruang itu bilang kalau pemerintah akan mengincar para pemberontak. Naofumi bilang kalau dia nggak peduli dan akan menghancurkan pemerintah. Beruang itu terlihat marah dan dia pun akhirnya terjatuh. Motoyasu kedua pun mulai mendekati Raphtalia dengan hawa nafsu. Tentunya Naofumi melindungi Raphtalia. Setelah itu mereka pun membuat pesta kecil untuk merayakan kemenangan. Setelah minum-minum dan berpesta, Naofumi dan yang lainnya pun menuju pelabuhan untuk menyambut kapal yang berisi anggota party lainnya. Dan mereka pun akhirnya bertemu. Orang-orang di kapal mengkhawatirkan Naofumi. Mereka bersyukur bahwa Naofumi terlihat sangat baik. Ternyata setelah Naofumi pergi, kapal mereka masih tetap diserang musuh. Untungnya mereka semua bisa mengatasi para musuh dengan sangat mudah. Naofumi juga ngasih tahu ke Itsuki bahwa teleportasi nggak bisa dilakuin. Itu artinya mereka nggak bisa membawa Ren untuk ikut dalam pertarungan di Kitenglo. Ketika mengobrol, tiba-tiba datanglah Motoyasu kedua. Pria itu kesal karena Naofumi mengurung dia sehingga dia nggak bisa bersenang-senang dengan Raphtalia dan Sadina. Gak lama pemilik toko senjata menyebut kalau pria itu adalah gurunya. Pria itu menyapa pemilik toko senjata. Nama pemilik toko adalah Erhard. Erhard minta penjelasan kenapa gurunya bisa ada di Kitenglo. Pria itu bilang kalau dia lahir di Kitenglo. Dia pergi berkeliling dunia untuk berpetualang. Tapi suatu ketika ayahnya mati dan pria itu pun pulang ke negaranya. Pria itu melanjutkan bisnis keluarganya dan dia melayani kaisar sebagai pembuat senjata. Tapi yang pria itu layani adalah ayah dari kaisar saat ini. Ketika pria itu melihat Atla dan Philo, pria itu menggoda mereka. Philo juga menganggap kalau tingkah pria itu sangat mirip dengan pahlawan tombak. Tiba-tiba pria itu marah kepada Naofumi. Pria itu curiga kalau Naofumi telah membuat harem untuk dirinya sendiri. Naofumi tentunya kesal dengan perkataan itu. Keributan pun akhirnya terjadi, tapi untungnya masih bisa dikendalikan. Erhard pun mengajak gurunya untuk ikut dengannya. Pria itu bilang kalau ide itu bukanlah ide yang buruk. Pria itu yakin kalau dia dekat dengan Naofumi, maka dia akan selalu bisa melihat wanita yang cantik. Yang ada di pikiran pria itu hanyalah wanita. Naofumi bilang bahwa langkah pertama dalam mengambil alih negara Kitenglo, hal itu telah berhasil tercapai. Sekarang mereka perlu diskusi untuk langkah selanjutnya. Naofumi bilang kalau dia sekarang tertarik dengan asal-usul dari Raphtalia. Raphtalia bilang sebelum Naofumi tahu asal-usulnya, lebih baik kalau Naofumi juga ceritain tentang asal-usulnya. Atla juga tertarik dengan asal-usul Naofumi. Untuk saat ini, Naofumi belum mau ngasih tahu asal-usulnya. Naofumi menyuruh semua orang untuk istirahat karena mereka akan melakukan pertarungan besar dalam mengkudeta negara Kitenglo. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.